Selamat siang teman-teman. Siang. Udah lama sekali kita nggak jumpa. Terima kasih saya diundang. Sekarang jam 11 kurang 10. Saya sampai jam berapa, Yonatan? Kak Yani sampai jam berapa nih, Mami Cun? Eh, Waktunya 45 menit, Mam. Jadi jarum panjang nanti ada di 8 ya? Iya, Mam. Oke. Siang hari ini saya dapat tema istri dalam rencana Allah. Sebenarnya nggak terlalu susah itu. Itu bisa baca sendiri. Ada di Amsal 31. Ya, itu dari Amsal 31 mulai ayat 10 sampai ayat 31 itu jelas, paling jelas gitu. Ya, tetapi coba saya bahas sedikit-sedikit. Wanita itu pilihan Tuhan. Wanita itu diciptakan untuk menolong pria. Ya, Kejadian 2 ayat 18 berkata, tidak baik si Adam sendirian tuh siang katanya. Buat kasih deh dia penolong deh gitu. Penolong yang gimana? Penolong yang sepadan. Ya, perkataan ini kata-kata udah terlalu sering orang bahas. Istri harus sepadan dengan suami. Saya lihat ada banyak cerita sebagai konselor lebih dari 40 tahun, maka ketika orang menikah tidak sepadan, maka di dalam perjalanan hidup berkeluarga, badai gelombang datang. Kalau mereka sudah lahir baru, maka pertolongan Tuhan yang mereka andalkan akan menyelamatkan mahligai perkawinan itu. Ya, tetapi zaman now kayak begini, kalau menikah nggak sebadan, pokoknya cinta aja cinta. Aku suka ngomong sama anak-anak Thomas saya dulu waktu saya masih aktif di Thomas 1, kan jamnya pacaran begitu ya. Saya juga masih muda, jadi masih demen denger-denger cerita mereka. Sekarang udah tua, udah males denger-denger begitu, ya kan? Aku cuman bilangin sama orang-orang, kalau pacaran, jangan ciuman melulu, ciuman pacaran, nonton makan. Kan dulu belum ada WA, kan belum ada Zoom. Kalau pacaran tuh ngomong. Nah, ngomongnya apa? Sekarang tuh pertanyaan yang saya suka ajarin anak-anak itu ada di weekend discovery. Kalian ibu-ibu kalau anaknya lagi pacaran suruh ikut weekend discovery. Ya, itu banyak sekali pertanyaan, itu kan dibuat oleh Pastor Mark dulu, CICM dari paroki saya. Ya, jadi banyak sekali pertanyaan yang saya suka kasih gitu, karena saya ngobrol sama Romo Mark. Anaknya mau berapa, mau kerja gimana, kalau ada orang tua saya masuk gimana, mendadak orang tua saya meninggal, boleh nggak bayarin adik, pengeluaran bagaimana, segala macam. Kalau pacaran ngomong begitu, jangan pelokan ciuman mulu gitu. Jadi nanti tahu waktu saya menikah pasangan saya udah punya prinsip kayak apa. Tahu nggak hari ini saya ketemu bukan 1-2 pasangan loh, lebih dari 5 pasangan. Anak Tuhan loh, tidak mau punya anak. Satu, dia bilang, Yesus udah mau datang. Ini anak-anak dalam Tuhan loh. Nanti anaknya nggak keburu gede, nggak perlu saya sekolahin.
saya sekarang mau melayani Tuhan mati-matian. Yang kedua, orang zaman sekarang anak mudanya egois sekali kalau nggak kenal firman Tuhan. Mau senang-senang aja, mau saling mengisi aja, mau happy enjoy aja hidupnya, ya. Jadi nanti lagi deh Tante Cun, pikirin anak nanti. Tapi saya udah bilang dulu sama pacar saya, kita kawin paling sedikit 5-6 tahun nggak punya anak ya gitu. Saya sampai kaget. Karena pengalaman saya, banyak anak-anak Thomas yang mau kawin bilangin, kita jangan kawin, jangan punya anak dulu ya. Bablas lu nggak punya anak, serius. Ya, jangan suka ngomong jangan punya anak dulu, terserah Tuhan. Gitu. Ya, jadi nggak tahu udah pemikiran anak muda zaman now. Aku nggak bisa mikir, aku udah terlalu sibuk untuk mikirin mereka. Gitu. Ya, oke. Wanita walaupun dijadikan penolong yang harus sepadan, tapi seringkali dia tidak jadi penolong, tetapi teman baku hantam. Dan wanita diciptakan juga harus tunduk kepada suaminya. Kolose 3:18, Efesus 5, 22, 23 sama, ya, bahwa istri itu harus tunduk, harus. Ini adalah ayat-ayat yang sukar untuk saya lakukan di masa muda. Serius, saya suka ribut gini. Ini salah kali. Saya maunya begini. Hai istri, tunduklah kau kepada suamimu yang takut Tuhan seperti kepada Tuhan. Kalau suami kita kayak si Syuko, nah si Yani kalau kagak mau tunduk itu namanya kebangetan. Ya, itu kebangetan itu namanya. Tetapi kalau suami kita nggak dalam Tuhan, dia rongrong, dia main gila, duit sembarangan, nggak ada waktu. Terus firman Tuhan bilang, hai istri, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu sangat tidak gampang. Sangat tidak gampang. Itu salah satu ayat yang sukar untuk saya lakukan. Serius. Ya. Saya bandel dan saya lihat dia nggak takut Tuhan. Bagaimana? Soalnya dia bilang gini, tunduk seperti kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan kan nggak bisa kasih argumentasi, ngerti kek, nggak ngerti kek, harus tunduk aja pokoknya. Apa Tuhan bilang, kita harus tunduk, kita harus lakukan. Jadi sulitnya tuh ya, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kata-kata seperti kepada Tuhan itu yang saya mau hapus. Atau kalau saya nggak hapus begini, kepada suami yang takut Tuhan, baru saya bisa tunduk kepada Tuhan. Bisa nangkap, setuju kan ibu-ibu kan? Nah, nggak gampang ya. Tetapi ada banyak ayat. Nah ini nih, untung saya lahir baru. 1 Petrus 3 ayat 1, 1 Petrus 3 ayat 1. Hai istri, tunduk kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Nah ini yang saya pegang. Ya, tanpa perkataan, garis bawahi ibu-ibu. Mau menangkan suami pakai perkataan, mau ajarin, mau nasehatin, ngimpi, berantem terus tuntas. Laki-laki, dia kaya, dia miskin, dia bodoh, dia pinter, dia kuning, dia hitam.
Laki itu gengsinya lebih gede dari isi kantongnya. Tahu nggak gue bilang? Lelaki tuh gengsinya kegedean. Semua kecuali lu ya. Kecuali kalau dia takut Tuhan, dia ngerti. Kalau orang nggak ngerti firman, pintar cari duit, mukanya lumayan, gengsinya lebih gede daripada isi kantongnya. Makanya banyak terjadi ribut karena sekarang istri nggak bodoh-bodoh kayak gue, nggak bisa cari duit. Istri sekarang pintar-pintar cari duitnya. Kadang-kadang lebih banyak cari duit bininya daripada suaminya. Nah, kalau suaminya udah kalah nih, udah kalah income-nya, nah dia akan cari perkara sama istrinya. Kalau nggak di dalam Tuhan. Pokoknya dia mau menang. Apalagi kalau istrinya tidak di dalam Tuhan. Ya udah Pak, nggak apa-apa, ntar saya yang bayar. Ayo mau kemana nggak? Ntar saya yang beli. Mau beli ini, ntar saya yang, aduh lelaki digituin. Kalau mau bayar, kalau mau beli nggak usah pakai ngomong sama laki, udah diem-diem bayar aja. Makin diomong dia makin kecil. Makanya kalau mau nangisin orang berdoa, jangan orang lain, istri-istri. Ini kan banyak ibu-ibunya yang hadir. Kalau mau berdoa, banyak berdoa bagi suami supaya dia takut firman Tuhan. Kalau suami kita mengerti firman Tuhan, maka nanti untuk umur gocak ke atas, happy aja kita. Percaya deh. Ya. Tapi kalau dia hidup nggak takut Tuhan, maka selama dia masih ada napas, kita mesti belajar banyak sabar. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Makanya yang paling penting kalian ibu-ibu, banyak berdoa. Seperti tadi ayat bilang, wah kalau kita ketemu suami yang tidak mengerti firman, maka kita akan menangkan mereka tanpa perkataan. Saya lihat, saya berjuang, saya mengalami. Suami saya nggak bisa dinasehati orangnya, nggak bisa dibilangin. Jadi saya tutup mulut dan saya berjuang saya bilang, untuk menjadi pelaku. Ada satu ayat bagus saya ingat, tapi ada bahasa Inggrisnya, tolong dilihatin. Siapa tuh yang cari bahasa Inggrisnya ya? Efesus 5 ayat 1. Coba baca, nggak ada di catatan saya. Ini saya lagi dapat nih. Efesus 5 ayat 1. Coba satu orang baca, tapi yang saya mau bahasa Inggrisnya. Ada satu orang tolong saya. Ada yang tolong saya. Efesus 5 ayat 1. Silakan. Bahasa Indonesianya dulu. Ayo. Lan, baca Lan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, penurut-penurut Allah. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Ada yang bisa tolong saya bahasa Inggrisnya? Follow God's example, therefore, as dearly loved children. Lain, pakai bahasa yang lain. KJV ya, Mam? Coba. Itu nggak jelas. Oke. Yang jelas. Therefore, be imitators of God as dear Itu children. yang cocok. Kita harus jadi imitator of God. Kita harus jadi imitasi Allah. Kita harus cloning Allah. Kita harus jadi KW1 Allah. Coba bayangin. Anda dan saya udah aktif. Semoga kita semua sudah lahir baru. Maka dengan pola hidup yang diubah, cara pandang, cara pikir, pola hidup kita berubah. Karena doa dan firman menjadi pola hidup kita,
perlahan tapi pasti Anda dan saya harus menjadi imitator of God. Dulu kita kan cuma ngomong, biar orang bisa melihat ada Yesus di saya, cuma begitu doang. Tapi ayat ini jelas. Kita adalah Injil yang berjalan. Orang melihat kita, orang bisa melihat Yesus. Apalagi yang kita mau selamatkan adalah pasangan hidup dan anak-anak kita. Maka di dalam rumah tangga kita, kita yang sudah lahir baru, kita harus jadi teladan. Saya lihat ya, saya udah tua, saya lihat ada banyak orang. Ngerti firman, hafal ayat. Aduh, kalau sama suaminya berani banget berani. Kalau lagi berantem, dia nggak puas gitu. Masa suaminya lagi tidur disiram sama ayat, suruh banguninnya. Aduh, gue bilang, lu mah keterlaluan. Biarin kata gitu. Dengerin ya. Lu kalau di mimbar keren. Lu kalau di mimbar keren. Lu nggak malu, nggak ada yang lihat emang, nggak ada yang lihat. Ya cuman saya kan ceritanya sama Mami. Paling kalau bocor Mami yang bocorin. Coba tuh gue yang ditantang begitu. Coba. Tapi kan malu sama Tuhan. Saya suka malu loh sama Tuhan. Kalau saya lagi udah mau berbuat jelek, mau kata jelek, firman kan banyak nih, udah ingetin saya. Kan mata Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan melihat yang orang lain nggak lihat. Saya bersyukur loh sama Tuhan karena Tuhan sangat peduli sama saya. Karena Tuhan melihat hal-hal yang tersembunyi yang orang lain nggak tahu. Ketika saya diomongin, ketika saya harus ngalah, ketika saya menerima sikap ketidakadilan, saya diem dan saya cuma lapor sama Tuhan. Dan saya tahu Tuhan sangat peduli sama saya. Ya, saya nggak mau kalau di depan orang doang bagus. Justru nggak ada yang lihat. Hari-hari ini, 2 tahun ini, suami saya drop. Ya, Alzheimer, banyak yang lupa. Tetapi kalau dia mau, kalau dia apa, dia kagak lupa. Dia mau. Tapi aduh, saya punya bayi 2. 1 Edson, 1 dia. Ya di rumah bener. Setiap hari saya layanin 2 orang ini. Sebenarnya kalau mau dibalas zaman dulu, ini kesempatan paling bagus yang saya balas. Tapi sekali lagi, semua orang nggak ada yang lihat. Tapi saya tahu Tuhan lihat kalau saya melakukan yang tidak baik. Kalau saya melakukan tidak baik, maka nggak mungkin kata Mazmur 16 ayat 6 deh kalau nggak salah. Coba baca Mazmur 16 ayat 6. Betul apa enggak, coba? Tali Coba, pengukur, iya. tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Amin, amin, amin. Ya, saya menikmati bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Dan tali pengukur selalu jatuh di tempat yang permai bagi saya. Saya tahu orang-orang yang datang ke rumah saya main seharian, saudara-saudara saya dari gereja lain segala, aduh Cun, ya, lu luar biasa. Dia main 3 hari, dia nginep di sini, dia lihat bagaimana GoFood nggak ada stopnya, semua dikasih. Saya cuma bilang begini, bersyukur sama Tuhan. Tapi kan kamu ngerti firman. Kalau saya menuai begini di hari tua saya, kira-kira tahun-tahun sebelumnya saya menaburnya, gitu aja. Ya, jangan kita seperti ngiri
lihat orang punya berkat. Tetapi kamu ngiri nggak waktu dia kerja keras? Waktu dia menabur, kamu ngiri nggak? Gitu. Ya. Nggak mungkin kita dapat yang enak kalau kita nggak menabur. Oh iya, saya lupa nih, tadi bisa kasih Yani nih ya. Gambarnya begini nih, gambarnya. Ini ada gambar kotak, coba kamu coret di kertas. Ini baru mendadak sih Yani, jadi nggak kepikir. Yang aku bilang, bagi 3, yang kecil, tengah rada besar, yang sebelah situ nggak ada penutup. Yang ketiga. Ya. Yang pertama, masa lalu. Masa lalu tanpa kenal Yesus, pasti kita menabur min. Istri-istri pasti menabur min. Ya kan? Jangan kamu bilang gini, enggak, gue mau fine-fine aja, nggak salah, nggak dosa, buset deh. Ntar aku kasih dosa itu apa. Kotak pertama, kita menabur min. Maka kotak yang kedua lebih besar, sebelah kiri kita menuai min. Tulis ya, menabur min kan Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi ini min, kotak kedua sebelah kiri, min juga kita menuai. Tetapi di tengah-tengah kotak yang tengah, kita ketemu Yesus. Kita lahir baru. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, ampuni, kasihi, hidup berbagi, segala macam. Nah, iya benar, ini udah kena dulu. Keluar lagi benar ini. Iya. Ya dulu lu kasih gue ya lupa. Ini teman-teman potret aja, potret. Ya, kok gue punya hilang nih. Entar dulu potret. Suara saya hilang nggak? Enggak, Mam. Enggak. Kok ini hilang nih gambar saya? Tunggu gambar. Nah, udah. Ayo teman-teman potret ini, tapi kamu punya nggak bagus potretnya, aku punya bukan yang begini. Ya. Masa lalu menabur keburukan, betul, pinter dulu aku pernah tolong kamu, benar. Ya. Maka masa kini sekarang kita menuai keburukan. Karena dulu buruk kita tuai buruk. Tapi kita ketemu Yesus, kamu nggak gambar ke Yesusnya. Maka Yesus mengajari kita menabur kebaikan. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 kalau nggak salah. Mazmur 126 mana ya, Mazmur 126 betul apa enggak tuh? Mazmur 126 ayat 20 ayat 5 dan 6. Coba baca betul enggak? Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Silakan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, imannya menjadi dewasa dan melalui pencobaan maka kita belajar mengerti tujuan hidup. Jadi gambar itu tadi Yani, kurang di tengahnya ada Yesus. Ya. Makanya di kotak yang tengah, makanya tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa mindset kita dirubah, kita tidak mungkin bisa menabur yang plus. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 kita tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena kita lagi menuai yang jelek. Anak lagi bandel luar biasa. Suami lagi nggak bisa diurus.
Semua orang lagi nggak bagus karena dulu kita naburin bocor. Maka tanpa kekuatan Tuhan, keadaan kita lagi negatif. Tetapi firman mengajar kita menabur yang positif. Mana bisa? Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak mungkin bisa taat kepada firman. Dengan kekuatan sendiri, kamu tidak bisa menabur yang baik. Tidak bisa. Ya, pertolongan Roh Kudus membuat kita bisa ketawa habis dihina. Lihat muka orang, kita bisa tersenyum lagi. Dulu dia buang ludah sama kita. Nenek-nenek minum dulu. Biarin orang-orang jahat, nggak apa-apa. Dengan pertolongan Tuhan, pola pikir kita diubah, cara pandang kita diubah. Biarin orang mereka yang jahat, tapi Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan bagi kita. Ingat nggak tuh di kejadian berapa ya? Kejadian 50 kalau nggak salah, ya kan? Kejadian 50 ayat 20 kalau nggak salah, bahwa Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Coba baca lagi, coba. Kalau nggak salah, kejadian 50 ayat 20, ya benar. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, itu cerita Yusuf dibuang dan sampai dia ke Mesir. Mesirnya berkelimpahan, di dunia lain semua kekeringan, kelaparan. Akhirnya 7 orang pindah ke Mesir. Itulah cikal bakal 70 orang di Mesir menjadi suatu kafilah yang besar sekali dibawa oleh Musa ke tanah terjanji dan masuk ke tanah terjanji oleh Yosua setelah 350 tahun. Ingat itu. Maka kelihatannya perkara cuman Yusuf dicemplungin ke sumur, dijual jadi budak, dan banyak rentetan yang tidak enak. Tapi 350 tahun kemudian, itu adalah dalam rentetan rencana Allah yang luar biasa. Jadi kalian, istri-istri yang hari ini sedang berjalan di dalam lembah kegelapan, jangan pernah menyerah. Itu yang saya mau bilang. Jangan pernah menyerah. Allah sangat peduli akan kita. Nanti perjuangan kita, sangkal diri kita, panggul salib kita akan mempunyai dampak yang panjang di hari-hari yang akan datang, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Waktu saya di dalam Tuhan, saya pernah berjalan dalam lembah kegelapan. Sampai rasanya susah sekali. Mengasihi artinya mengampuni. Mengampuni artinya berkorban. Itu satu kata, catat ya. Kalau bilang mengasihi, itu pasti mengampuni. Kalau ada mengampuni, pasti ada pengorbanan. Itu 3 kata, 3 in 1. Sampai saya berdoa sama Tuhan. Saya udah dalam Tuhan, saya udah dalam Tuhan. Tuhan, Engkau kan mencintai suami saya ya Tuhan ya. Kan Engkau mencintai orang berdosa, saya juga orang berdosa. Tuhan, cintai dia melalui saya Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan, udah gak bisa lagi cintai dia.
Tuhan cintai dia melalui saya. Itu menjadi pokok doa saya. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, susah juga mengampuni dia, berkorban bakal dia. Tetapi ketika dia sakit, ketika semua dia lupa, ketika hidupnya tergantung saya, mesti makan obat, mesti dimandiin, mesti lupa semua, maka kalau saya bisa tergerak hati oleh belas kasihan sama orang lain, maka saya munafik kalau saya nggak bisa tergerak belas kasihan. Hari ini mau diajak jalan, mesti dibaikin. Mau diajak makan, mesti dibaikin kayak anak-anak. Ya kan, mending dia nurut. Aduh, sampai hari ini boleh tanya orang rumah. Calling Papa Yono. Kenapa itu? Ada apa itu? Oh, ini ada orang ini ya. Jadi, istri dalam rencana Allah, Tuhan melihat apa yang manusia nggak lihat yang kita lakukan. Apakah kita sebagai istri melakukan tugas kewajiban kita sebagai penolong bagi dia? Jadi, aduh, ini ya dari Flores. Bentar lagi. Oke, saya kasih beberapa ayat lagi. Oke. Jadi kata 2 Tesalonika 3 ayat 13, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ini bagus ayat ini. Saudara-saudara ganti istri-istri. Dan sehari ini saya udah layak ngomong sama kalian yang lebih muda. Cuman saya sama Esther barangkali. Kita udah pengen, saya 75, Esther lebih tua lagi. Dengan pengalaman hidup kita bisa berkata, hai kamu istri-istri, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Pengorbanan dan perbuatan baik yang kita lakukan sering dilupakan orang. Tetapi tetaplah berbuat baik. Saya ulang sekali lagi. Pengorbanan dan perbuatan baik yang kita lakukan sering dilupakan oleh yang bersangkutan. Tetapi kita tetap harus berbuat baik. Ya. Walaupun kita udah berbuat baik, akan orang yang menuduh kita macam-macam. Tetapi tetaplah berbuat baik. Ya. Saya ada satu kata lagi begini. Majulah tanpa harus menyingkirkan orang lain. Catat ya. Majulah tanpa harus menyingkirkan orang lain. Naiklah lebih tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Kalau kamu berbahagia, berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Itu adalah istri dalam rencana Tuhan. Kalau diperas gitu ya. Uang banyak tidak membuat pria memiliki wanita baik. Tanda kutip. Cowoknya kaya. Dengan kekayaannya dia mau cari wanita yang baik. Semua orang begitu mau. Terutama orang tua yang mau menjodohkan anaknya. Dia pikir dengan uang banyak
tidak membuat pria memiliki wanita baik. Tetapi wanita baik mampu membuat pria memiliki uang banyak. Saya nangkap mengenai teman-teman. Coba catat, direnungkan. Uang banyak tidak membuat pria memiliki wanita baik. Wanita bijak. Uang banyak tidak membuat pria memiliki wanita bijak. Tetapi wanita yang baik dan bijaksana mampu membuat pria memiliki uang banyak. Kan ingat nggak tadi? Wanita itu penolong. Kalau suaminya juga takut akan Tuhan, mau apa-apa bilang sama istri, istri bijak menolong, maka pria bisa memiliki uang banyak. Saya kasih satu contoh. Kan suka ada ini nih, suka ada telepon malam-malam nih ya, 7:30. Ini suaminya dokter loh, padahal lagi praktek, kelar, terus ada telepon. Pak, anaknya cuma satu, lelaki. Pak, anak bapak kecelakaan, mesti dioperasi, tapi mesti taruh uang muka dulu gitulah, apa nggak tahu. Saking kalapnya di dokter, apa saking capeknya habis praktek, dia nggak naik mobil, dia naik motor ke ATM, dia kasih 25 juta itu zaman dulu, ini bukan sekarang, zaman dulu. Dia kirim 25 juta. Padahal sekali buka praktek cuma bayar 300, 200, 300, 200. Udah kirim duit, baru dia ke kamar. Tadinya kan dia baru keluar praktek, duduk di depan tamu. Dia masuk kamar dia, anak tunggalnya yang laki lagi tiduran sama maminya. Enak apa nggak enak? Coba. Kalau saja sebelum dia transfer ke sana, dia lapor dulu sama istrinya, dia masuk kamar dulu, pasti dia udah lihat ada anaknya di situ. Tetapi karena selalu lelaki itu selalu mau sendiri, karepnya, jadi dia nggak bilang dulu sama istrinya. Setelah dia keluar duit 25 juta, baru dia mau lapor sama istrinya. Ini anak kita, baru mau ngomong, anaknya ada di situ sama istrinya. Coba itu. Ya. Dia bilang gua praktek 200, 300, 200, gua 300. Sekali dimakan orang 25 juta itu waktu. Nah itu dari situ dia cerita, aku tahu bagaimana relationship mereka suami istri. Oke. Tadi aku kasih ayat kan, mata Tuhan ada di segala tempat. Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Coba baca 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12. Silakan baca. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi jangan pikirin orang. Kita paling pintar menghakimi orang. Kita paling pintar melihat kesalahan orang. Padahal Tuhan bilang kita nggak boleh menghakimi orang. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Bagian kita yang paling benar adalah bagaimana kita bisa hidup menjadi orang benar. Itu aja. Bagaimana ya saya menjadi orang benar. Jangan kita bersenang-senang di atas kesusahan orang. Jangan kita suka jelek-jelekin orang. Sebab kamu sendiri juga banyak yang jelek.
Ngapain jelek-jelekin orang? Dengan kamu menabur begitu, entar ngantem awakmu dewek gitu. Ya, saya berjuang dalam hidup, saya berjuang dalam hidup. Untuk apalagi ngomong depan orang yang jelek, saya rasa saya berjuang dan saya angka biru untuk situ. Karena saya sangat tahu diri. Karena apa? Saya terlalu banyak kekurangan juga. Ya, saya banyak. Istri yang bijaksana adalah hasil dari hidup takut akan Allah. Oh, kenapa orang hidup takut akan Allah? Tidak ada kemalasan dalam dirinya. Sehingga mampu membawa banyak orang sebagai buah jiwa bagi kerajaan Allah. Mana mungkin kita bisa membawa banyak orang kalau hidup kita nggak jadi teladan. Tadi aku bilang begitu. Apalagi zaman sekarang. Dunia ini sangat godaannya, tawarannya luar biasa. Ya banyak orang, oh ya tadi saya mau kasih ini. Banyak orang fine-fine hidupnya. Nggak jahatin orang, nggak makan duit orang, enggak ngatain segala orang, enggak. Tetapi kalau suruh masuk cari Tuhan, dengar firman Tuhan, nanti aja lah Cun, kalau gua udah tua, ntar gua baru dengar firman Tuhan. Terus gua suka bilang, ya semoga lu jadi tua. Semoga lu keburu tua. Kita nggak tahu. Hidup ini kan kata lagu, kita adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi tulis, apa sih yang disebut dosa, apa sih? Tulis, dosa adalah, sini saya kasih, bisa dipakai bakal pelajaran apa-apa. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Silakan baca. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Berapa banyak dari kalian? Kalian tahu harus berbuat apa? Nggak boleh, kita nggak boleh begini. Tahu, bukan nggak tahu, bukan nggak ngerti loh ya. Ngerti firman. Udah lama di persekutuan, tahu kita harusnya berbuat begini. Tetapi sengaja tidak berbuat, itu berdosa. Coba sekarang introspeksi. Ya. Kalau kita tahu kita apa yang harus berbuat baik tapi kita tidak lakukan. Kita malas, hitung-hitung untung rugi, atau kita mau menjatuhkan orang lain, atau kita mau cari muka sama orang lain, itu dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ini ada 3 ayat yang aku ketemu. Itu yang disebut dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Silakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Makanya di mana tuh ayatnya 48, itunya 12, entah Lukas, entah Roma, gua nggak tahu dan Lukas. Siapa yang tahu banyak, siapa yang dipercaya banyak, daripadanya dituntut banyak. Ayatnya udah pasti 48. Itunya 12, tapi gua nggak tahu tuh depannya Roma, atau Lukas, atau apa nggak tahu. Ya, ini dia. Pelanggaran hukum Allah adalah dosa. Makanya banyak dulu suami saya ngomong gini, udahlah nggak tahu dah, nggak usah banyak-banyak tahu ayat. Padahal dia nggak tahu ayat tuh, tapi dia tahu. Kalau dia tahu ayat, jadi guilty feeling. Lebih baik nggak tahu ayat gitu loh maksud dia. Jadi tahu, jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapi sekarang Anda dan saya udah terlanjur ngerti ayat. Ya nggak? Kita udah puluhan tahun ngerti ayat. Kita bukan orang baru.
Tapi kalau kita melanggar hukum Allah, berasumsi itu melanggar hukum Allah. Kata orang, menurut saya, kata dia, waduh ngomong apa kata orang, kata dia. Sama aja kayak kita lihat gajah. Gue pegang kupingnya nih. Lu tau gak? Gajah tuh gepeng. Gajah itu gepeng. Tau gak? Gue pegang si gajah, gue pegang. Enggak. Gue pegang dia kayak ular. Dia kayak ular. Itu gajah kayak ular. Dia pegang belalai. Dia pegang apa? Ngomongnya yakin, mantep. Kita kan nggak tahu keseluruhannya si gajah. Kita kan nggak tahu gambar fullnya. Jadi jangan berasumsi. Jangan menurut kata saya. Jangan, itu dosa. Udah dosa ngomongnya mantap banget lagi mempengaruhi orang jadi negatif thinking. Itu dosa. Dengar ya. Itu dosa. Dan yang ketiga, Yohanes 16 ayat 9. Yohanes 16 ayat 9. Itu dosa akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Kata-katanya tetap tidak percaya. Udah dengar kesaksian, udah baca firman, tapi otaknya negatif melulu. Udah dengar kesaksian, masih nggak percaya. Nggak percaya bahwa Yesus akan menjadi hakim yang adil. Nggak percaya bahwa dia peduli. Dia mau urus pakai dia punya. Tuhan marah. Karena Tuhan satu hari akan datang ke bumi. Coba baca Lukas 18 ayat 8 deh kalau nggak salah. Coba baca, ini nggak ada di catatan juga, nggak ada catatan saya. Lukas nih Yesus yang ngomong. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, saya nggak ngomong yang A, karena A tentang hakim yang di atas. Yang B, waktu Yesus datang kedua kali, adakah dia menemukan iman di bumi? Dengar ya teman-teman, ketika Yesus datang, Yesus nggak cari orang percaya. Yang dia cari adalah orang beriman. Maka pertanyaannya bakal pelajaran selanjutnya, apa beda orang percaya dan orang beriman? Yang Yesus cari adalah orang beriman. Ingat itu. Ya, orang beriman. Dan sebelum saya tutup, saya mau kasih 2 ayat yang bagus. Ada banyak ini saya pilih-pilihin, ya. Tetapi, nah ini 3 ayat terakhir dari Yehezkiel, kita jadi istri. Yehezkiel 18 ayat 21, ini ayat-ayat terakhir ya. Yehezkiel 18 ayat 21. Silakan. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Dulu dia orang fasik. Dulu dia jahat. Dulu dia nggak takut Tuhan. Dulu sekarepe kalau ngomong. Seenaknya aja, mentang-mentang dia pintar, dia kaya, dia cantik, dia cakep, seenaknya aja. Tetapi orang fasik ini bertobat. Apalagi sekarang kita lagi masa pertobatan, Bo. Ya, kita 40 hari retret agung orang Katolik.
maka kita pasti sejak Rebo Abu sampai Paskah, kita ada yang berpantang dan berpuasa. Ini adalah saat yang indah, saat yang pas. Kalau Anda mau bertobat, ini adalah waktu yang pas. Kalau kita bertobat dari segala dosa, dosa yang tadi 3 ya, dan terus mau berpegang kepada ketetapan, dia tidak akan mati. Dia pasti hidup. Sekarang baca 26-27-nya. Yesaya 18, 26-27. Ayat ini sebagai closing statement saya pelajaran ini supaya cocok dengan masa Prapaskah. Yehezkiel 18, 26, 27. Ya, Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang yang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. coba lihat teman-teman. Artinya ayat 21 diulang lagi ayat 27. Jelas nggak nih teman? Jadi berharap orang yang bertobat. Saya ulang pelan-pelan. Ini adalah masa Prapaskah, masa pertobatan. Ayat 21 sama dengan ayat 27. Kalau kita orang berdosa, kita bertobat, maka Tuhan nggak lihat yang jahat-jahatnya, tetapi sekarang ini loh, ia akan menyelamatkan nyawanya. Contohnya penjahat di sebelah Yesus waktu disalib. Penjahat itu namanya juga penjahat, kalau nggak disalib. Dan Tuhan nggak tanya salahnya apa, dosanya ngapa. Tapi detik dia mau mati, dia bertobat. Dia bilang, Yesus, kalau kamu masuk dalam kerajaan itu, ingat saya ya. Teman, di sini saya dapat hikmat baru begini. Penjahat itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi dari kecil udah dididik baca Talmud. Cuman karena zaman itu upah dosa adalah maut. Roma 8 bilang ayat yang kedua, hukum dosa dan hukum maut. Artinya kalau dosa maut zaman Yesus. Buktinya apa? Orang berzina aja dirajam sampai mati. Itu Yohanes 8 kalau nggak salah. Ingat, wanita yang kedapatan berzina seharusnya dirajam sampai mati. Coba sekarang nih, bentar lagi Paskah. Gereja penuh, pasang tenda. Toto Yesus nongol di altar. Jadi waktu sebelum misa, Yesus bilang begini. Hei saudara. Siapa yang pernah berzina, mati kau. Separo nyungsep apa enggak? Coba dibilang gitu. Siapa yang pernah berzina, mati kau. Saya rasa bukan lelaki doang. Cewek juga ada yang nyungsep, betul nggak? Bayangin zaman dulu. Hukum dosa dan hukum maut. Apalagi pakai perkataan Yesus. Jangan kata sampai action berzina. Ada aja di pikiran. Dan berpikir aja negatif. Dia sudah berzina di dalam pikirannya. Bisa-bisa lebih dari separuh tuh. Punya dosa begitu. Zaman sekarang udah nonton blue film 8, 9, 10 tahun. Apakah nggak ada tuh di pikiran mereka? Jadi lihat, kalau dia bertobat, maka dan dia melakukan keadilan dan kebenaran,
dia akan menyelamatkan nyawanya. Tetapi kita nih, kita orang benar nih, ngerti firman, tahu firman, tetapi dengan sadar kita berbalik dari kebenaran. Dan kita melakukan kecurangan. Dimulai dari roh, tetapi diakhiri dengan daging. Kata firman, ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Tuhan gak ingat-ingat lagi kebaikan yang sudah dia lakukan. Kok jahat begitu? Itu kata firman, gua kagak tahu. Yang dimulai dari roh, akhirnya diakhiri dengan daging. Kalau nggak salah juga ayatnya Galatia 3:13 deh kalau nggak salah. Coba betul apa nggak coba? Galatia 3 ayat 3, Mami. Ayat 3 bukan 13. Galatia 3 ayat 3 coba baca. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Ketika kita mengakhiri di dalam daging, ketika di masa sekarang kita melakukan kecurangan, kalau sekarang kita buat ya, tahu-tahunya besok kita mati, yang Tuhan lihat apa yang kita buat di hari-hari terakhir. Dia nggak sebut lagi semua kebaikan yang kita sudah lakukan. Maukah engkau sebodoh itu? Kamu sudah mulai dari roh. Tetapi itu sayang kamu mengakhirinya di dalam daging. Bertobatlah teman-teman. Sebagai istri menurut kehendak Allah. Tuhan berbesar hati. Tangannya selalu terbuka. Kalau kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Ia Allah setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni kita. Dia bahkan menyucikan kita. Menyucikan dari kata suci. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni kita. Dia bahkan menyucikan hati nurani kita. Amin. Tuhan berkati.